Halo kawan belajar, hari ini kita akan belajar tentang Tableau, di mana episode 1 kali ini kita akan bahas yang tadi sebelumnya sudah ditampilkan, yaitu create calculate field, create table, dan create filter. Langsung aja, apa sih create field, calculate field itu? Create calculate field adalah suatu fungsi untuk menambahkan kolom baru yang mana tidak ada sebelumnya. Misalkan contoh ini adalah data pengunjung wisata di berbagai tempat wisata. Ini dari dataset, data dummy ya. Yang mana kita pasti akan membutuhkan suatu kolom tambahan atau kolom baru yang belum ada di sini, di mana kita akan mengkalkulasinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. Jadi intinya calculate field itu sederhananya untuk menambah kolom baru atau informasi baru. Contoh, kalau bisa dibilang kita lihat di sini kita coba data, nah ini gender ya. Di sini kan customer gender hanya ada laki-laki L dan P saja. Namun kita juga perlu nanti dia itu adalah laki-laki dan perempuan seperti itu, bukan singkatan. Nah, itu tinggal kita tambah saja di sini. Create calculate field seperti itu. Nah, tinggal kita buat yang namanya fungsi if. If customer gender sama dengan L, maka dia adalah laki-laki. Karena hanya ada dua statement di sini, kita dua kondisi yang kita butuhkan di sini, maka tinggal else-nya adalah perempuan. Itu nama gender. Nah, terus ada pertanyaan nih, kawan. Misalnya, kalau dia ada dua kondisi, bagaimana caranya? Nah, itu bisa kita contoh saja, kita ambil dari customer marriage status, di mana ini adalah S adalah single, M adalah marriage. Yang mana kita butuh nih sebenarnya ada 3 kondisi lagi dari setiap S dan M ini, yaitu di situ ada pasangan, single, dan juga keluarga. Jadi dari setiap marriage ini kita ada perlu dipecah menjadi 2, pasangan yang belum punya anak tentunya, dan juga berkeluarga seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Tinggal kita buat create calculate field lagi di sini. Tinggal kita if sama dengan M N customer marriage dependency sama dengan atau lebih dari 0, then family. Else if customer sama dengan M N customer sama dengan 0, then pasangan. Ini keluarga ya. Oke. Else-nya karena tadi sudah ada 2 kondisi, tinggal berarti sisanya adalah single. Seperti itu. N. Ini status pernikahan. Oke, sudah. Nah, ini ada single, keluarga, dan pasangan. Seperti itu. Nah, jadi memang fungsi dari calculate field ini adalah menambahkan informasi tambahan ya teman-teman yang belum ada di dataset sebelumnya. Seperti itu. Dan kalau bisa dilihat di sini adalah tipe datanya. Ada string, date, dan number. Seperti itu. Oke, ini tadi calculate field. Kita berpindah ke create table, di mana create table ini susunannya adalah terdiri dari row dan kolom. Contoh kalau misalnya ini kita coba provinsi ya teman-teman. Kita akan coba provinsi, drag ke row. Nah, di sini akan menampilkan setiap provinsi dari dataset yang ada. Nah, dari
data provinsi ini, kita pengen melihat value apa sih yang ada bisa kita dapatkan atau informasi apa sih kita dapatkan dari provinsi ini. Karena ini adalah data pengunjung wisatawan ke tempat wisata, berarti kita bisa melihat nih berapa sih total pengunjungnya dari provinsi ini, seperti itu. Yang datang ke provinsi ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada namanya data customer ID. Kita search dari sini ya teman-teman. Kita bisa langsung search di sini, kemudian kita drag. Nah, kalau kita drag seperti ini tambahan informasi akan jadinya seperti ini teman-teman. Kita bisa ada dua alternatif caranya agar dia bisa menjadi angka number values di sini. Yang pertama, tinggal saja kita measure di sini, kemudian cow distinct. Seperti itu. Itu alternatif yang pertama. Tapi ini akan menjadi susah atau ribet ketika data ini banyak. Jadi loadingnya akan semakin lama, seperti itu. Dia akan load data tersebut akan lama. Cara yang kedua ialah kita bisa buat create calculate yang ada di sini. Di sini. Jadi kalau yang tadi sebelumnya ada di sini, menambahkan kolom baru, kita bisa buat di sini juga nih teman-teman. Ada namanya create calculate field seperti itu. Jadi kita buat saja create calculate field di sini. Misalnya total visitor on thing customer ID. Oh, oke. Sorry. Total visitor sudah already exist. Delete saja. Kita delete. Sorry, kita delete. Kita buat baru. Create calculate field. Total visitor. Count listing. Total. Sip. Sudah. Nah, total visitor ini kita tarik ke sini. Nah, muncullah tadi berarti berapa sih pengunjung setiap dari setiap provinsi ini, seperti itu. Nah, kita mungkin tidak hanya membutuhkan dari sisi provinsi saja ya teman-teman. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya dari provinsi ini tuh, ini pengunjungnya ke kota mana sih datangnya, seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan satu kolom lagi ya teman-teman. Jadi kita nggak hanya provinsi saja nih yang di sini, kita bisa cari misalnya city. Nah, visitor ini tuh mengunjungi ke kota mana aja. Nah, kalau kita bisa lihat misalnya contoh dari Bali, berarti ada beberapa yang ke Bandung, ada juga beberapa ke Gianyar. Begitu juga dari DKI Jakarta, ada ke Jakarta Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Seperti itu. Nah, ketika kita menambahkan kolom kota, kita tidak melihat nih total dari si provinsi itu lagi. Yang mana sebelumnya kita bisa lihat total dari provinsi ini, tapi ketika kita tarik city name-nya, kita tidak bisa melihat nih total dari setiap provinsi. Nah, caranya yaitu ialah kita pilih analytics yang ada di sini. Nah, di sini ada total. Drag, ada subtotal, ada kolom grand total. Subtotal ini maksudnya adalah untuk mentotalkan dari setiap sub-sub yang ada di sini. Berarti kita bisa bilang subnya itu adalah DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, atau si provinsi itu. Seperti itu. Kalau kolom grand total, ini akan mentotalkan keseluruhan data. Jadi hanya ada satu row di bawah nanti yang akan mentotalkan semuanya. Kita buat saja subtotal. Nah, berarti dari Bali ada 37 visitornya. Seperti itu. Nah, kita coba drag lagi nih untuk keseluruhan data. Ada berapa sih? Oh, ada 1000 rupanya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat nih dari subtotal yang ada di sini dan grand total di sini ada berapa melalui menu analitik tadi. Nah, untuk menghilangkannya itu seperti apa sih? Gampang. Tinggal kita klik saja di total ini, kemudian kita remove. Seperti itu. Begitu juga grand total. Menghilangkannya tinggal klik di sini, kemudian remove. Seperti itu.
Oke, teman-teman. Nah, seterusnya kita akan lihat nih dari setiap data ini. Saya nggak melihat nih angka ini tuh angka apa sih sebenarnya, informasi apa sih yang kita bisa dapat secara kolomnya apa sih namanya. Kalau tadi kita bisa lihat ada province, ada city. Nah, ini nih kolom apa sih? Nah, ini ada fungsi yang namanya kita ke data, teman-teman balik, kita ketik yang namanya measure name. Nah, ini. Atau dia biasanya si paling bawah ya. Measure name, tinggal drag ke kolom. Nah, dia otomatis akan menambah di kolom value yang ada di sini, teman-teman. Total customer. Ini bisa nggak sih diedit? Sangat bisa. Tinggal kita bisa edit alias kita ganti total visitor seperti itu. Oke, nah sudah. Jadi tampillah ini kolom informasi yang ada di values ini. Seperti itu teman-teman. Nah, misalnya nih ada pertanyaan, Bang, gimana sih caranya kalau kita meng-hide si city ini? Jadi kita hanya nanti suatu saat itu dibutuhkan, itu kita tinggal panggil, ada fungsi yang bisa memanggilnya seperti itu. Nah, itu bisa dibilang namanya adalah hierarki. Jadi dia adalah namanya level dari setiap apa ya, kolom itu ya teman-teman. Gampang caranya ialah kita cari tadi city name itu ada di mana. Contoh tadi city name ada di sini. Kita cari di provinsinya. Tinggal drag aja ya teman-teman. City tadi kita drag, kita letakkan di provinsi name ini. Nah, tinggal oke. Okay. Nah, otomatis dia akan berada di provinsi ini. Jadi kita tombol minus ini, kita klik, nah akan menjadi seperti ini. Jadi ini hanya provinsi saja yang nampil datanya, tetapi ketika dibutuhkan city, tinggal drag sini saja, seperti itu. Begitu teman-teman untuk create table sederhana untuk hari ini, di episode ini. Lanjut, kita akan membuat create filter. Create filter ini nanti fungsinya untuk memfilter data-data yang dibutuhkan saja, baik itu dimasukkan atau di take out ya. Oke, caranya ialah karena di sini hanya ada informasi province dan city name, kita coba province saja ya teman-teman. Province name. Nah, ada dua cara untuk kita bisa men-show si filter ini. Yang pertama kita bisa drag ke sini, kemudian oke, lalu show filter akan tampil di sini, atau cara cepatnya adalah tinggal show filter dari sini dan dia akan tampil filter dari sisi provinsi ini seperti itu. Nah, kita juga bisa nih mengkustomisasi dari filternya. Contoh ini adalah kebanyakan nih, nanti kalau misalnya ada 32 provinsi kan akan panjang ke bawah. Nah, caranya adalah kita bisa nih mengcustomnya. Contoh kita bisa pakai single values drop down, atau kita bisa juga multiple drop down. Kalau single kita hanya bisa pilih satu, kalau multiple kita bisa pilih banyak. Contoh DKI, Jawa Barat, Nusa Tenggara, seperti itu. Nah, kemudian tadi ini hanya filter sisi province. Kita juga bisa menambahkan double filter ya teman-teman. Contoh di sini ada city name. Kita ketik saja di sini city name. Kita langsung cepat saja show filter. Nah, tampillah list kota yang menjadi filter. Ini tinggal kita drag ke atas bisa. Ini kita rubah ke multiple drop down. Nah, dari multiple drop down ini tampillah list kota yang ada di sini di dataset ini. Nah, sebenarnya untuk dari sisi standarisasi filter harusnya itu kita harus mengikuti hierarki levelnya juga teman-teman kawan-kawan. Jadi contoh misalnya kita memilih Bali. Harusnya city theme ini adalah dia yang mengikuti Bali juga, seperti itu. Karena ada yang misalnya standarisasinya dia tidak ikut. Contoh kita hilangkan di sini ya city name-nya. Nah, nih akan nampil semuanya seperti itu. Dimana harusnya tadi itu dia hanya kota Badung dan Gianyar saja, seperti itu. Nah, gimana caranya? Di sini ada yang nama filter, itu kita bilang only relevant values, yang mana di sini hanya akan menampilkan sesuai dengan levelnya saja.
level di atasnya siapa sih, dia akan mengikuti seperti itu. Nah, contoh nih, kita klik. Nah, yang nampil adalah kota-kota yang hanya ada di provinsi si Bali. Seperti itu, teman-teman. Kita pilih contoh DKI, yang nampil adalah kota-kota yang di DKI Jakarta. Ini yang kita bisa bilang adalah hierarki level, teman-teman. Seperti itu. Jadi, sebenarnya filter ini memang untuk lebih memudahkan ya teman-teman, agar data yang tampil itu tidak semua seperti itu. Jadi secara sederhana, fungsi filter yang sering digunakan adalah yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman penjelasan untuk episode 1 kali ini. Kita akan bahas lagi di episode selanjutnya. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat untuk kawan-kawan belajar semua, dan teman-teman bisa mencobanya masing-masing. Seperti itu, terima kasih, semangat belajar, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Bye-bye.